Ya, halo Lur. Hehe. Jumpa lagi dengan saya di channel calon presiden Konoha. Nah, dan kegiatan hari ini seperti biasa, kita datang ke kandang-kandang. Nah, di depan kandang ini dan hari ini kita akan sedikit belajar eh, bagaimana supaya ketika sapi kita ini meminta DIB atau birahi meminta kawin itu ketika DIB itu bisa sekali jadi. Nah, yuk kita sedikit belajar bersama ya. Karena begini, karena banyak kasus terutama ada ya teman-teman saya, tetangga-tetangga saya itu ada sapi yang IB-nya itu berulang. Dan kebanyakan itu terjadi di sapi dara. Nah, kebanyakan itu terjadinya di sapi dara ya kalau untuk IB berulang. Kalau induk itu biasanya ya sudah lebih mudah. Biasanya sekali jadi. Kalau dara kadang ada yang 2, 3, bahkan ada yang sampai 7 kali. Seperti itu. Maka kenapa itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya untuk teman-teman seumpama menginginkan IB-nya itu sekali jadi, yang wajib dan harus kita pahami bersama itu bahwa itu ciri-ciri sapi yang birahi. Kita harus wajib tahu ciri sapi kita birahi itu seperti apa. Seperti itu. Yang pertama, karena apa? Ciri-cirinya kan banyak. Ada yang teriak, ada yang diam, ada yang gelisah, ada yang ngangkrok-ngangkrok, menaiki. Kalau sebelahnya ada sapinya, itu menaiki sebelahnya. Tapi kalau enggak kadang naik-naik ke palang. Nah, seperti itu, naik-naik ke palang seperti ini. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman itu paham ciri-ciri sapi teman-teman itu birahi. Karena kadang beda-beda loh. Saat birahi sekarang teriak, yang birahi besoknya itu diam, seperti itu. Jadi tidak melulu sapi itu birahi itu yang teriak-teriak terus, yang diam-diam terus itu enggak selalu seperti itu ya. Jadi teman-teman yang pertama harus benar-benar paham sapi teman-teman itu birahi. Oke. Dan untuk yang kedua, supaya bisa sekali jadi, terutama ini untuk darah ya. Untuk birahi yang pertama, itu jangan langsung diibekan. Jadi birahi pertama itu untuk kita belajar loh. Belajar apa? Yang pertama belajar meneliti tadi. Kita benar-benar harus tahu si sapi kita itu birahinya seperti apa. Dan panjang birahinya itu seberapa loh, seperti itu. Jadi itu mempengaruhi nanti ketika di IB. Jadi ketika birahi pertama itu untuk belajar. Umpama teman-teman ini sudah mengerti birahinya ini teriak, oh ini diam. Ketika teman-teman sudah paham, kita geser ke belakang. Di area vulva atau di area, maaf ya, kelamin si betina ini. Jadi seumpama sapi teman-teman ini sudah mulai birahi, sudah teriak-teriak. Teman-teman langsung ke belakang, cek di area vulva atau kelamina itu dibuka seperti ini. Itu kita lihat seberapa merah di area dalam vulvanya itu. Oke, setelah teman-teman melihat, nah dicek lagi setelah 1 atau 2 jam, kita lihat lagi seberapa merahnya lagi. Jadi untuk melihat perbedaan tingkat birahi loh. Nah, seperti itu. Kalau kita rajin mengecek, pertama kita cek, oh masih agak pink. 2 jam lagi kita cek atau 3 jam, oh sudah memerah. Kita cek lagi sampai di puncak merahnya. Jadi di dalam vulva itu kita cek sampai titik dia paling merah, paling bengkak itu seberapa. Nah, jadi itu untuk pembelajaran bagi teman-teman. Karena apa? Itu adalah kunci utama untuk birahi ke depannya, birahi yang berikutnya supaya ketika di IB itu langsung jadi.
seperti itu. Jadi teman-teman harus juga bisa melihat puncak dari birahinya. Jadi ketika merah-merahnya, ketika bengkak-bengkaknya, atau ketika abu-abunya, seperti itu. Jadi itu teman-teman juga harus benar-benar teliti dan benar-benar mengetahui puncak birahinya loh. Nah, karena apa? Untuk trik atau tips IB sekali jadi itu harus setelah puncak birahinya. Itu kalau sepengetahuan saya ya Lord. Tapi maaf apabila ada kekeliruan. Nah, mungkin teman-teman bisa koreksi atau mungkin teman-teman mempunyai cara yang lain. Tapi kalau saya dari dulu memang seperti itu. Jadi ketika sapi ini sudah mencapai puncak birahinya, nah maka setelah itu 2 sampai 6 jam itu harus 2 sampai 6 jam setelah puncak birahinya itu harus segera di IB seperti itu. Makanya jadi syarat yang pertama teman-teman sudah benar-benar tahu birahinya, yang kedua itu harus 2 atau 6 jam, 2 sampai 6 jam setelah puncak birahi. Nah, maka teman-teman itu harus memiliki paling tidak beberapa nomor mantri loh, seperti itu. Karena apa ya, ketika kita, oh ini kita sudah tahu puncak birahinya, kita harus segera mengebel, menelpon si mantri. Seumpama teman-teman mempunyai 3 atau 4 itu kan lebih mudah. Ketika satu nggak bisa, satu bisa. Satu nggak bisa, satu bisa, seperti itu. Nah, dari seumpama puncak birahi kita pas puncak birahi kita langsung telepon mantrinya. Maka kan ada spare perjalanan si mantri itu ada di mana. Itu kan pas nanti ketika datang ke rumah kita seperti itu. Nah, mudah ya Lur. Untuk tips sekali jadi itu yang penting untuk darah itu yang pertama tadi ketika birahi pertama lewatkan saja. Yang pertama itu untuk pembelajaran. Nah, dan yang kedua, nah ya birahi yang kedua baru kita IB Lur. Nah, seperti itu. Itu akan lebih mudah dan insya Allah bisa langsung jadi. Seperti itu. Jadi yang pertama, birahi yang pertama itu untuk pembelajaran kita. Nah, dan birahi yang kedua langsung, terus insya Allah langsung jadi. Nah, itu kalau kita sudah berusaha, ya kan, sudah belajar. Nah, dan yang kedua kita sudah mengibih, dan yang ketiga kita berdoa, ya kan, supaya ya kita diberi rezeki seperti itu, Lur. Nah, oke, hanya sedikit ilmu ya, Lur, yang saya tahu dan mungkin apabila teman-teman mempunyai tips atau cara yang lain yang lebih mudah, nah bisa sharing-sharing di komen di bawah ya, Lur. Supaya kita belajar bersama peternak-peternak Indonesia, ya kan. Nah, terima kasih teman-temanku semuanya. Nih, jangan lupa di subscribe, like, comment, share sak medosmu. Salam arit, sak kesele. Dah.